Enggak terasa ya, 31 hari kita lalui bulan Mei kemarin dengan berbagai sukacita, juga kekecewaan. Apapun itu, mari kita mulai Juni ini dengan ucapan syukur. Halo semuanya, apa kabar nih? Aku sangat berharap kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Oh iya, maaf kalau misalnya aku buat podcastnya lama banget. Kadang bisa tiap minggu atau 3 hari sekali. Tapi untuk saat ini mungkin aku gak bisa upload kayak gitu lagi. Atau 3 minggu ke depan mungkin hanya 1 podcast. Soalnya aku lagi ujian. Tapi walaupun begitu aku berharap dan sangat berharap kalian tetap setia ya menjadi teman berbincang malam nia. Kalian juga bisa cerita lewat chat atau DM atau sekalian untuk aku telepon. Kita bisa berbincang pada podcast malam setiap minggunya. Oke, langsung aja ya. Nia mulai podcast ini. Allow me first to accompany you free time and days, and I hope you enjoy with the podcast. Ada 2 hal yang begitu setia menemani kita setiap bulan dan hari-hari kita. Perkenalkan, dia adalah tawa dan air mata. Begitu juga dengan bulan Mei yang sudah kita lalui. Aku gak tahu mana yang paling setia di antara kedua itu untuk menemani kita. Tapi yang pasti, mereka selalu berdampingan. Walaupun kita tertawa sejadi-jadinya, pasti ada juga air mata yang akan kita teteskan. Atau jangan-jangan tertawa terbahak-bahak seperti itu hanya diperlihatkan ke orang lain untuk menutupi air mata yang menetes semalaman. Biarlah kekecewaan bulan lalu kita tinggalkan dan mencoba kembali di bulan ini. Biarlah bulan kemarin kehilangan sesuatu, semoga akan digantikan yang terbaik di bulan Juni. Tidak terasa, setiap hari kita lalui dengan berbagai tantangan. Semoga di bulan Juni ini kita lebih kuat lagi. Karena seberat apapun masalahnya, kita lah orang kuat. Buktinya, kita selalu bertahan hingga saat ini. Di bulan Juni, harapanku hanya satu untuk diriku. Supaya lebih kuat. Karena kalau aku kuat, segala tantangan di bulan ini juga bisa aku lewati dengan baik-baik saja. Hari-hari emang berat untuk dilewati. Terkadang ingin menyerah begitu saja. Namun, ingatkah kita akan hal-hal yang lebih indah untuk dinikmati di semesta ini? Kita hanya berfokus pada satu masalah kita, sehingga kita lupa berjuta-juta keindahan yang dapat kita syukuri setiap saat. Oh iya, apa sih harapan kalian dalam bulan Juni ini? Boleh ya komen di kolom komentar. Aku jadi inget deh sama cerita salah satu teman aku di IG. Kami sih bukannya teman dekat banget, cuman teman virtual. Tapi dia pernah bilang tentang pertemanannya di bulan Mei. Katanya dia lebih suka teman virtual. Kalau kalian gimana? Katanya emang ada sih temen yang kompak banget, yang ada di deket, maksudnya di deketnya gitu, yang teman berdekatan. Tapi dia ngerasa begitu banyaknya temen, palingan cuma 1 atau 2 orang yang emang benar-benar bisa dikatain temen gitu. Aku awalnya bingung, maksudnya gimana ya? Terus selanjutnya dia berkata, semakin dewasa, circle pertemanan itu semakin sempit banget. Karena semakin dewasa, semakin memikirkan diri sendiri. Emang itu gak bisa kita pungkiri juga. Tapi bukan teman kayak gitu yang aku kadang bingungkan. Temen yang aku bingungin tuh kayak temen yang emang kalau ada perlunya datang, tapi pas gak ada perlu udah, aku dianggap bukan temen gitu. Jadi aku bingung, ini temen atau bukan gak sih gitu. Beda sama temen yang emang sama-sama butuh, ataupun gak butuh, ya anggap temen gitu. Gimana sih ya perasaan kamu kalau di dalam geng itu
ada geng baru, tapi kamu nggak ikut. Jadi ya Nia mikirnya apa ya, kalau aku udah sih nganggep orang aja, kalau dia butuh ya udah aku bantu, nanti dianggap teman atau bukan ya udah sih sekarang. Tapi ya dulu sakit banget pas pertama aku tahu kayak gitu. Bingung aja memposisikan diri aku dalam circle itu. Kalau teman virtual ya gini aja, sama kayak aku sama Nia, bisa curhat, aku friendly aja sih. Terkadang rasanya virtual lebih asik aja gitu, nggak ada yang saling ngomongin di belakang, nggak ada kemunafikan. Kalaupun misalnya gitu, rasanya nggak bakal sesakit kalau dibuat oleh temen yang emang berdekatan. Itu feelnya sakit banget gak sih? Nia boleh tanggepin apa yang seharusnya aku lakuin gitu. Itu dia cerita teman virtual aku yang menarik banget ya, tentang pertemanan di bulan Mei. Kalau mau tanggepin dari aku bingung sih mau jawab apa. Tapi yang pasti lakukan yang terbaik buat kesehatan kita dulu, selagi nggak jahatin orang gitu. Kalau orang cuma datang pas susah doang, itu bukan teman sih. Kalau misalnya juga di dalam circle pertemanan ada geng, di dalam geng itu juga bukan teman. Intinya semakin dewasa teman banyak nggak terlalu penting. Punya sedikit teman tapi saling mengerti itu lebih baik. Tapi nggak menutup kemungkinan buat temenan sama siapa aja gitu. Tapi jangan terlalu akrab deh. Mending teman biasa lebih mengasihkan kayaknya. Kalau misalnya tentang pertemanan virtual, ya sih asik banget. Bayangin deh, kita belum pernah jumpa tapi rasanya kayak saling mengerti gitu, kayak saudara. Enak curhat sama kasih solusi. Rasanya aneh tapi nyata. Iya, rasanya asik aja gitu. Dan aku berharap temen yang deket juga saling mengerti sih. Itu juga lebih mengasihkan lagi. Nah, itulah dia cerita salah satu teman virtual aku di bulan Mei tentang kekecewaannya. Tapi namanya juga kehidupan ya. Kita bakal dipertemukan dengan berbagai orang sebagai pembelajaran buat kita, baik dari kesalahan yang kita lakukan ataupun kekecewaan kita terhadap perbuatan mereka ke kita. Hai Juni, aku berharap di bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Yang diharapkan kunjung datang, yang dipercayakan tidak mengecewakan, yang didoakan semoga dikabulkan, yang direncanakan sesuai harapan. Segitu aja video kali ini. Semoga ada maknanya. See you and good night.